Yang terhormat Bapak Eri Susanto, SIP, MBA, PhD, selaku dosen pembimbing, serta Bapak Ibu dosen penguji, salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Arthur Haruka, mahasiswa program MBA UGM Kampus Yogyakarta, Angkatan 77, Konsentrasi Strategik Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Strategis dengan menggunakan pendekatan akuntabilitas perusahaan. Studi pada PT XYZ. Pemangku kepentingan berperan penting dalam operasional perusahaan dan para eksekutif perusahaan perlu memetakan setiap pemangku kepentingan dengan manajemen strategis. Manajemen strategis bermanfaat untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan memberikan perspektif terkait kesesuaian strategi dengan tujuan perusahaan, menganalisis pesaing, dan risiko yang akan dihadapi. Tanggung jawab sosial perusahaan strategis sebagai bentuk manajemen strategis memiliki keuntungan terkait keuangan, sosial, moral, budaya, dan dukungan dari pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial perusahaan harus melibatkan akuntabilitas perusahaan yang menjadi dasar tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi standar pertumbuhan ekonomi, ketertiban, dan kepatuhan pada nilai masyarakat, termasuk yang terjadi dalam industri pertambangan Indonesia, di mana pada masa setelah Soeharto hingga saat ini, perusahaan harus terus mendekatkan diri kepada komunitas dikarenakan mereka memiliki tuntutan kepada pemerintah di era demokrasi. PT XYZ sebagai perusahaan yang bergerak dalam eksplorasi batubara menggunakan standar ISO 26000-2010, tujuan pembangunan berkelanjutan dan isu pasca tambang dalam tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan. Dari latar belakang tersebut, rumusan masa penelitian ini adalah menganalisis proses dan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan strategis menggunakan pendekatan akuntabilitas perusahaan dan diturunkan dalam dua pertanyaan, yaitu bagaimana proses penerapannya dan apa faktor yang menjadi kendala penerapan tersebut. Penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu mendeskripsikan, mengetahui faktor kendala, dan menganalisis proses penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang terjadi di PT XYZ dengan pendekatan akuntabilitas perusahaan. Penelitian ini secara akademik diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen terkait tanggung jawab sosial perusahaan dalam akuntabilitas perusahaan, serta secara praktis dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam mengembangkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan landasan akuntabilitas perusahaan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 4 konsep teori dalam penelitian ini, yaitu pemangku kepentingan, manajemen strategis, tanggung jawab sosial perusahaan strategis, dan akuntabilitas perusahaan. Jones dan George 2020 mengatakan, pemangku kepentingan adalah kelompok orang yang memberikan dukungan dan memiliki kepentingan pada perusahaan. Perusahaan harus memetakan pemangku kepentingan karena tidak semuanya memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama terhadap perusahaan. Chandler dan Wetter 2014. Manajemen strategis merupakan proses dinamis yang meliputi perumusan, implementasi, pengendalian, dan evaluasi strategi untuk mewujudkan tujuan strategis perusahaan. Kasmi dalam Mitra 2021. Thompson et al. 2018 memberikan 5 proses manajemen strategis, yaitu pengembangan visi, misi, nilai perusahaan, membentuk tujuan, menciptakan strategi, implementasi strategi, dan juga evaluasi. Lantos dalam Vitola et al. 2017 mengatakan, tanggung jawab sosial perusahaan strategis merupakan tanggung jawab filantropis perusahaan yang menguntungkan kinerja perusahaan, khususnya pada keuangan. Selain itu, keuntungan lainnya yang didapatkan yaitu sosial, moral, dan dukungan pemangku kepentingan. Viswanathan et al. 2019. Mon et al. 2009 memberikan 9 tahapan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu meningkatkan kesadaran perusahaan akan tanggung jawab sosial, menilai tujuan perusahaan dalam konteks sosial, menetapkan visi dan definisi kerja, menilai definisi program sebelumnya, pengembangan rencana strategis, proses implementasi, komunikasi terkait komitmen tanggung jawab sosial perusahaan, melakukan evaluasi, dan membudayakannya dalam perusahaan. Tampada 2020 memaparkan 5 tantangan tanggung jawab sosial perusahaan strategis, yaitu tidak adanya kepastian tentang sifat dan kewajiban dalam regulasi hukum, peran dan sifat kewajiban dalam fungsi bisnis yang tidak jelas, konsep sukarela yang menjadi kabur, perilaku perusahaan negara berkembang membuat akuntabilitas menjadi penting, dan regulasi yang dibuat bisa fokus pada tujuan tertentu. Akuntabilitas perusahaan adalah harapan terkait standar pertumbuhan ekonomi, ketertiban, dan kepatuhan pada nilai-nilai masyarakat. Wawan dalam Tripati 2016. Puting 2008 mengatakan, tanggung jawab sosial perusahaan harus melibatkan akuntabilitas perusahaan yang menjadi dasar tanggung jawab perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingannya. Rusdianto et al. 2019 memberikan 5 pedoman untuk mewujudkan akuntabilitas, yaitu penetapan tugas yang sesuai visi, misi, dan nilai perusahaan. Semua bagian perusahaan memiliki kemampuan yang sesuai dalam tugasnya, adanya sistem pengendalian internal, adanya ukuran kinerja, dan mematuhi etika bisnis. Wiyanto 2014 mengatakan ada 3 tantangan akuntabilitas di Indonesia, yaitu sistem budaya yang berorientasi pada kekuasaan dan bukan kepentingan publik, kesenjangan antara rumusan dan implementasi kebijakan, serta tidak jelasnya kekuasaan secara politik dan manajerial. Berikut adalah kajian penelitian terdahulu dalam penelitian ini. Secara singkat, peran akuntabilitas perusahaan dalam tanggung jawab sosial perusahaan tidak dapat dipisahkan
karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga hal ini menjadi strategis yang menjadi perhatian perusahaan. Dari keseluruhan landasan teori tersebut, peneliti membentuk kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan wawancara mendalam tidak terstruktur pada 5 narasumber. Pencarian data dilakukan dengan melakukan analisis dokumen perusahaan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan data, pemangku kepentingan adalah pihak yang terpengaruh dan mempengaruhi perusahaan, seperti pemerintah, pemegang saham, asosiasi industri, dan lain-lainnya. Berperan sebagai mitra, meningkatkan nilai ekonomi, memberikan izin sosial dan juga hukum. Terlibat dalam kegiatan perusahaan, memiliki nilai ekonomi yang baik, kepatuhan perusahaan, serta adanya pemberdayaan menjadi perhatian dan harapan dari pemangku kepentingan. Manajemen strategis adalah rencana strategis yang dibentuk oleh manajemen berdasarkan kajian isu terkait isu perusahaan, di mana hal ini berguna sebagai arah kebijakan perusahaan dan memampukannya untuk beradaptasi dengan isu tersebut. Prosesnya meliputi pengkajian isu, identifikasi risiko, kesesuaian dengan visi misi nilai perusahaan, peta strategis, kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi. Tanggung jawab sosial perusahaan strategis merupakan kegiatan sosial perusahaan yang menjawab semua kebutuhan pemangku kepentingan dan memberikan timbal balik kepada perusahaan melalui penciptaan nilai bersama, di mana hal ini penting untuk menaikkan citra reputasi perusahaan, pengakuan sosial, dan memenuhi kepatuhan terhadap hukum. Terkait proses, sama dengan manajemen strategis yang dilakukan oleh perusahaan. Tantangan yang dihadapi yaitu perbedaan persepsi serta perubahan kebijakan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Akuntabilitas perusahaan adalah seluruh kegiatan operasional perusahaan yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingannya, di mana hal ini berhubungan dengan kepatuhan, kontrol internal eksternal, serta pengakuan dari pemangku kepentingannya, audit internal, audit eksternal, laporan, dan sumber daya yang sesuai. Tantangan yang dihadapi perusahaan terkait dengan akuntabilitas perusahaan adalah kurangnya kesadaran, perbedaan persepsi yang terjadi, serta standarisasi yang berbeda-beda. Konsep pemangku kepentingan, manajemen strategis, tanggung jawab sosial perusahaan strategis, dan akuntabilitas perusahaan yang dilakukan oleh PT XYZ telah sesuai dengan kajian literatur yang terdapat dalam penelitian ini. Terkait proses manajemen strategis, secara singkat, peneliti menganalisis dan menghubungkan antara proses manajemen strategis berdasarkan hasil temuan data dan landasan teori sebagai berikut. Pengkajian isu, identifikasi risiko, penyesuaian program dengan visi misi, dan pemetaan strategi sesuai dengan proses pengembangan visi, misi, dan nilai perusahaan. Kebijakan strategis masuk dalam proses membuat tujuan dan strategi. Implementasi kebijakan strategis sama dengan implementasi strategi. Implementasi kebijakan strategis dapat terjadi perubahan seiring dengan perjalanan dan perkembangan bisnis perusahaan. Terkait proses manajemen tanggung jawab sosial perusahaan strategis, peneliti menganalisis dan menghubungkan antara proses manajemen tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan hasil temuan data dan berdasarkan landasan teori sebagai berikut. Pengkajian isu sama dengan peningkatan kesadaran, penilaian visi misi nilai perusahaan, dan audit program sebelumnya. Identifikasi risiko memiliki kesesuaian yang sama dengan pengkajian isu. Penilaian visi, misi, nilai perusahaan, dan audit program yang dilakukan sebelumnya juga untuk melakukan proses identifikasi risiko. Namun, Mon et al. 2009 tidak menjelaskan terkait dengan risiko yang teridentifikasi dari proses yang terjadi sebelumnya. Identifikasi risiko dilakukan untuk memperkirakan kemungkinan dampak, baik itu positif ataupun negatif, dalam proses pembuatan program ataupun kebijakan tanggung jawab sosial, dan setelahnya dilakukan penyesuaian dengan visi, misi, serta nilai perusahaan agar dapat berjalan beriringan. Peta strategis menjadi gambaran perusahaan melihat faktor kunci, pemangku kepentingan yang terlibat, dan gambaran beberapa waktu ke depan sesuai dengan hasil temuan isu yang dilakukan. Kebijakan sama dengan rencana strategis. Komitmen, harapan, dan prinsip kode etik bisnis diintegrasikan ke dalam kebijakan tersebut. Proses implementasi mencakup proses internal dan eksternal. Proses internal berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan karyawan terkait dengan kebijakan perusahaan. Proses eksternal mengarah pada seluruh pemangku kepentingan eksternal terkait dengan peta strategis yang dirancang oleh perusahaan. Karyawan harus memiliki keterampilan yang sesuai dengan tugas yang diberikan. Evaluasi menjadi bagian dari pengkajian isu berikutnya. Penilaian dan audit terhadap program yang sudah atau sedang dijalankan ataupun sedang dilakukan merupakan bagian dari evaluasi dan pengkajian isu untuk mengembangkan rencana strategis yang jauh lebih baik terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan strategis. Penerapan akuntabilitas dilakukan dengan audit internal, audit eksternal,
laporan, serta sumber daya yang terstruktur dan sesuai dengan kapabilitasnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Rusdianto et al. 2019 tentang pengendalian internal dalam pengelolaan perusahaan. Kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan tepat dengan audit keselamatan kerja, pelaporan keuangan, dan kelayakan alat yang digunakan dalam proses operasional perusahaan. Pemilihan sumber daya yang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan juga sesuai dengan pernyataan Rusdianto et al. 2019 bahwa penetapan tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan sesuai dengan visi, misi, nilai, serta strategi perusahaan. Hal ini membuat penunjukan pihak yang melaksanakan tanggung jawab kebijakan tersebut harus sesuai dengan tugas dan peranannya. Audit eksternal memberikan pengaruh lebih besar kepada perusahaan terkait dengan pengakuan dari pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan dan akuntabilitas perusahaan memiliki tantangan dalam pelaksanaannya, yaitu kurangnya kesadaran, perbedaan persepsi, standarisasi yang berbeda-beda, dan perubahan kebijakan. Tampada 2020 mengatakan, di negara berkembang, perusahaan banyak menghindari tanggung jawab sosial perusahaan, kurang jelasnya peran tanggung jawab sosial perusahaan dalam fungsi bisnis. Kemudian, perubahan persepsi berdampak pada perubahan kebijakan yang dapat terjadi sewaktu-waktu, sehingga regulasi hanya fokus pada tujuan tertentu dan lebih memihak kepada pemangku kepentingan tertentu. Duyanto 2014 mengatakan, tantangan akuntabilitas di Indonesia yaitu sistem budaya yang berkaitan dengan kekuasaan dan bukan pada kepentingan publik. Hal ini dikarenakan kurangnya kesamaan persepsi terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan, pemberdayaan komunitas masyarakat, dan akuntabilitas. Perubahan kebijakan membuat kesenjangan antara rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sehingga menyebabkan kepuasan secara politik dan manajerial menjadi kabur. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Tanggung jawab sosial perusahaan strategis yang dimiliki PT SCJ telah dilakukan sesuai dengan pendekatan akuntabilitas perusahaan. Beberapa laporan keberlanjutan diaudit secara eksternal. Audit eksternal memberikan kekuatan yang lebih meyakinkan terkait dengan perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan persepsi menjadi tantangan terbesar perusahaan dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan strategis dan akuntabilitas perusahaan. Perbedaan persepsi tersebut dapat mempengaruhi standar tata kelola yang diikuti oleh perusahaan. Secara singkat, implikasi akademik penelitian ini telah mendukung penelitian sebelumnya bahwa akuntabilitas perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan harus berjalan bersama untuk menciptakan tanggung jawab sosial perusahaan yang strategis dan memenuhi seluruh kebutuhan pemangku kepentingan. Menjadi sorotan peneliti di sini adalah jika audit internal sudah dilakukan secara baik, maka audit eksternal tidak perlu dilakukan, sehingga perlu menjadi bahasan yang perlu dibahas lebih lanjut. Perbedaan persepsi pada tanggung jawab sosial perusahaan, pengembangan masyarakat, dan akuntabilitas perusahaan menjadi penting untuk dibahas lebih jauh terkait dengan etika bisnis. Secara praktis, pemangku kepentingan memiliki peran penting, khususnya pemerintah. Pemahaman yang berbeda di pemerintahan akan mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Hal ini dapat menyebabkan pemahaman yang berbeda di pemangku kepentingan yang lainnya. Hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dan berdampak pada etika bisnis. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya dilakukan di divisi hubungan luar dan pengembangan berkelanjutan, di mana divisi ini lebih berfokus pada kelompok masyarakat, komunitas, hubungan pemerintah, dan isu keberlanjutan lainnya. Sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan berhubungan dengan beberapa divisi seperti pemasaran, sumber daya manusia, logistik, lingkungan, legal, dan beberapa divisi lainnya. Penelitian ini memberikan 3 saran kepada perusahaan, yaitu melakukan audit eksternal setiap 2 tahun sekali, membuat sistem informasi terpadu dan digitalisasi informasi untuk menciptakan percepatan terkait dengan arus informasi ataupun perizinan. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa proses pengumpulan data terkait dengan pembuatan laporan keberlanjutan perusahaan memakan waktu yang cukup lama, dikarenakan tidak semua divisi memudahkan proses tersebut, sehingga dapat memungkinkan laporan tersebut mengalami keterlambatan dalam publikasinya. Melakukan komunikasi yang berkelanjutan terus-menerus dengan membudayakan keseluruhan program tanggung jawab sosial perusahaan strategis yang dimiliki perusahaan kepada seluruh karyawan, baik di dalam divisi ataupun departemen, yang melakukan komunikasi melalui karyawan yang telah dilatih kepada pemangku kepentingan di luar dari karyawan, sehingga keseluruhan pemangku kepentingan dapat memiliki pemahaman yang sama. Dan demikian hasil presentasi tesis ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Arthur Haruka. Terima kasih. Salam sehat.